Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Dewi Aryani, NIM B1018531. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Eriton SH.MH. Jenis dan sifat persidangan. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Sidang MK dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pemeriksaan pendahuluan. Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi identitas dan kualifikasi pemohon, kedudukan hukum pemohon, isi permohonan, perubahan permohonan, alat-alat bukti yang diajukan, saksi dan ahli, pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan. Kedua, pemeriksaan persidangan. Tahap pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut: penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan, penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan, pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan pemohon, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait, penyampaian kesimpulan oleh pemohon, penyampaian kesimpulan oleh termohon dan atau pihak terkait. Ketiga, rapat permusyawaratan hakim. RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya tertutup. RPH yang membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH ini membahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Keempat, pengucapan putusan. Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Persidangan jarak jauh. Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim terhadap pemohon dan atau termohon maupun kuasanya. Saksi dan atau ahli yang dilakukan secara online dan real time seketika dari jarak jauh melalui video teknologi conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline. Kegiatan pemeriksaan persidangan jarak jauh: memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon, mendengarkan keterangan dan atau tanggapan termohon, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan pemohon, termohon maupun oleh pihak terkait, mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan atau diperlukan oleh MK, baik pihak terkait mempunyai kepentingan langsung maupun yang tidak langsung, mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon.